Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana Veronica, Perbankan Syariah 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu 1. Bab 9. Memahami dan menyusun proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap memaksimalkan tujuan perusahaan. Yaitu perusahaan evaluasi dan perencanaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, tahap perencanaan. Kedua, penyusunan data dan bahan. Ketiga, pelaksanaan atau performing. Keempat, penilaian dan review. 5. Pembuatan laporan hasil. Pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap memaksimalkan tujuan perusahaan. Strategi berinvestasi jangka panjang tidak selalu bisa diterapkan di semua pasar modal karena peluang berpotensi menghasilkan profit yang lumayan besar, yaitu dengan cara 1. Menghitung nilai saham. 2. Indeks investasi. Ketiga, mengikuti tren. Yang keempat yaitu mengembangkan portofolio. Lalu bab 10, menghitung nilai perusahaan berdasarkan pendekatan income, nilai pasar, dan aset. Dalam memenuhi kebutuhan dana, setiap perusahaan bisa menggunakan sumber modal sendiri yang berasal dari modal saham, laba yang ditahan, dan cadangan. Pendekatan laba operasi bersih atau income. Berapapun tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan, dapat diasumsi bahwa biaya utang kontan. Penggunaan utang semakin besar oleh pemilihan modal sendiri dilihat sebagai pendekatan risiko perusahaan. B. Pendekatan nilai pasar. Di nilai pasar, semua disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar. Yang C. Pendekatan aset. Aset valuation atau valuta aset adalah proses menentukan nilai saat ini dari aset perusahaan. Dan selanjutnya itu bab 11. Bab 11 yaitu membantu penyusunan anggaran perusahaan dengan metode top down atau bottom up. Proses penyusunan anggaran. Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Aspek anggaran sektor publik yaitu perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Dari atas ke bawah atau top down, penyusunan tanpa tujuan. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan. Lalu dari bawah ke atas, penyusunan berdasarkan tujuan, komunikasi, strategi antara tujuan dan anggaran. Ada 3 metode dari proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yaitu metode tujuan dan tugas, metode pengembangan berkala, dan metode perhitungan kualitatif. Selanjutnya bab 12 yaitu menyusun laporan standar neraca laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas beserta penjelasan dan membantu penyusunan laporan tahunan dengan format disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan tatanan merit. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi bertujuan untuk memberi informasi apakah bisnis atau perusahaan tersebut berada dalam kondisi laba atau rugi. Penyusunan laba rugi terdapat di 2 cara, yaitu cara langsung, cara bertahap. Lalu bab 13. Audit operasional. Pengertian audit operasional adalah suatu proses sistematis untuk menilai kegiatan operasional perusahaan apakah sudah dilakukan secara efektif. Struktur dari ruang lingkup audit operasional yaitu pengenalan sebelum, survei, pengembangan program, pelaksanaan audit, pelaporan berisi tujuan, dan ruang lingkup audit operasional. Tahap-tahap audit operasional yaitu audit pendahuluan, review, audit rinci atau lanjutan, pelaporan tahapan, dan tindak lanjut. Lalu bab 14 yaitu analisa laporan keuangan dengan teknik analisa teori, analisis concept size, analisis persentase, perubahan, dan analisis industri. Setiap perusahaan membutuhkan analisis laporan keuangan, yakni untuk mempermudah dalam menganalisa laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Berikut 4 teknik analisis laporan keuangan yaitu analisis trend, analisis common size, analisis persentase perubahan, dan analisis industri. Lalu bab 15 terakhir yaitu audit keuangan operasional dan penerapan syariah. Audit keuangan operasional terdapat 3 tujuan dari audit operasional, yaitu mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. 2. Mengidentifikasi timbulnya penyelewangan dan penyimpangan. Yang ketiga, alat pengendalian untuk mengelola perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Yang selanjutnya itu penerapan syariah di hotel. Syariah adalah sebuah sistem pada sebuah lembaga, instansi manapun perusahaan yang pelaksanaannya menggunakan atau menepikan hukum Islam.
Sistem ini dahulunya hanya diterapkan pada produksi kebutuhan dasar sehari-hari. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.